Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang data data petugas, kelas, dan SPP serta tombol logout. Nah, karena kemarin kita sudah membuat aplikasi di bagian file siswa.php atau di bagian sini sudah jadi codingnya. Itu kita tinggal copy paste aja. Kita copy paste saja untuk bagian SPP, petugas, dan kelas. Karena pada siswa.php ini fungsinya sudah benar, di mana dia bisa menambahkan data, bisa mengubah, kemudian dia bisa menghapus. Dan kemudian tinggal kita copy paste saja. Jadi di bagian siswa yang sudah selesai codingnya itu kita tekan Ctrl A untuk select all, kemudian Ctrl C untuk copy. Setelah itu kita pindahkan ke dalam file yang lain. Contohnya di sini di SPP. Kita klik Ctrl A lagi, kemudian Ctrl V untuk paste. Nah, setelah itu kita scroll ke paling atas dan kita ubah di bagian sininya. Di mana pada parameter tampil dia tidak untuk menampilkan tabel siswa, tapi tabel SPP. Kemudian di bagian sini kita rapin lagi. Di mana pada tabel SPP di dalam database isinya itu ID SPP, tahun, dan nominal. Jadi kita buat sini ya, ID SPP, tahun, dan nominal. Kemudian di bagian bawah sini juga kita ubah dia jadi ID SPP. Ini sesuaikan ya, ID SPP baru tahun dan nominal. Ini disesuaikan sama yang tertera di database, sama atribut database-nya ya, ini. Kemudian di bagian sini pun kita ubah, dia larinya jangan ke siswa tapi ke SPP. Kemudian INSN kita ubah jadi SPP. Ini ID SPP. Setelah ID SPP tahun, baru tahun. Kemudian ada nama ya? Nggak ada nama. Kemudian nominal. Dan di sini nominal. Setelah itu bagian lainnya kita hapus saja. Sampai sini. Kemudian di sini pun kita ubah lagi jadi SPP. Kemudian aksinya hapus. Ininya kita ubah jadi ID SPP. Kemudian ininya pun ID SPP. Nah, setelah itu bagian bawahnya pun ini kita ubah lagi. Jadi semuanya gitu ya. Di bagian si SPP, petugas, dan kelas itu semua diubahin ya. ID SPP diubahin sesuai sama atribut dalam tabel ya, sama tabel pun jangan berubah. Tabel yang dipanggil. Nominal, kemudian di sini ID SPP, tahun, dan nominal. Kemudian ini dihapus. Insert itu tabel SPP, tabel SPP, dimana isi tabel SPP, ID SPP, kemudian tahun, dan nominal. Kemudian sisanya kita hapus. Di sini pun gitu juga, dimana ID SPP, kemudian tahun, dan nominal. Sisanya dihapus. Dan pindah lagi ke bawah. Di sini pun kita ubah lagi. Di sini ID SPP, nominal, dan tahun. Setelah itu sisanya kita hapus kecuali si button ya. Button yang dihapus ini penting. Kemudian di bagian ubah data kita copy aja yang tambah data nih. Copy dari sini sampai sini, kemudian kita pastekan di sini. Jadi nggak ribet kali. Kemudian di bagian update nih, update tabel SPP. Kemudian di sini ini belum dibuat. Ini ID SPP, ini tahun, dan ini nominal. Ini belum juga nih. ID SPP, tahun, dan nominal. Kemudian di sini ubah lagi ya, ID SPP, tahun, dan nominal. Sisanya dihapus. Oh, salah. Di sini ID SPP,
nggak dipakai tapi dia digunakan sebagai petunjuk ya di bagian wearnya. Udah selesai. Kemudian di bagian sini pun kita ubah nih ID SPP, ininya ID SPP ini semula tahun dan nominal. Sebenarnya kalau kalian punya shortcutnya untuk langsung ubah semua datanya yang datanya sama, misalnya ID SPP, semua ID SPP ini bisa langsung diubah menjadi sesuai yang kalian inginkan, itu lebih cepat ya dibanding pengerjaan manual kayak gini satu-satu diubah. Tapi karena ini tujuannya untuk siswa saya, jadi saya ajarin manual aja dulu biar mereka paham. Kemudian di bagian hapus, di sini ID SPP, ini ubah ID SPP, ini ID SPP juga, dan di sini ID SPP juga. Di tabelnya pun jadi tabel SPP, dan begitu seterusnya sampai di semua bagian grup ini selesai ya. Nanti pada video ini mungkin saya percepat aja lah biar nggak lama kali. Kemudian di bagian petugas ada ID petugas, username, password, nama petugas, kemudian level. Nah setelah itu sisanya hapus. Di bagian sini diubah jadi ID petugas. Mana dia ID petugas, username, kemudian password, nama petugas, dan level. Kemudian ini pun kita ubah jadi grup petugas, dimana NSN nya si ID petugas itu ganti. Ini ID petugas, setelah itu username, apa tuh referensi pula. Jadi untuk bagian ini cuma ngubah-ngubah si atribut sama nama tabel codingan aja. Untuk sisanya itu nanti di video menit-menit terakhir bakal saya buat tentang si logout aksi ya, atau tombol logout nanti kita buat di video terakhir. Jadi untuk kalian yang udah paham tentang ini langsung dipercepat aja ke video terakhir.
Jadi itu ubah data dia bisa kita ambil langsung dari tambah data aja. Kita copy paste bagian ininya, kita pastekan di sini. Jadi lebih menghemat waktu. Kemudian update tabel, nama tabelnya ke tabel petugas ya. Kemudian di sini ID petugas sama dengan parameter ID petugas. Kemudian username sama dengan parameter username. Ini sesuai sama ini ya parameternya. Kemudian password, kemudian parameter password. Setelah itu nama petugas, parameter nama petugas, baru level, parameter level. Sisanya dihapus. Bentar, ini update ya. Jadi kalau update itu harus ada patokannya ya, karena di sini tabel petugas patokannya kita buat yang primary key aja, si ID petugas. Jadi kita cut, kemudian kita pastekan di sini dan hapus komanya, selesai. Kemudian ke bagian ini kita ubah ya, ID petugas, kemudian username, password, baru nama petugas. Setelah itu level, kemudian level, dan sisanya kita hapus kecuali si button. Kemudian di bagian ini pun juga kita ubah ya, jadi ID petugas juga direct from tabel petugas, dimana ID petugas sama dengan parameter ID petugas, dan kita simpan. Kemudian kita coba jalanin ya. Untuk tadi si tabel si CRUD SPP tadi lupa dijalanin ya, jadi kita coba aja sekarang. Kita coba si CRUD petugas dulu. CRUD petugas tugas dot CRUD dot php. Kemudian ini biar ngelanggar catatannya di atas ini aksi. Kemudian kita coba nih nambahkan si petugas baru nih. Ini masih tambah data siswa ya. Jadi kita ubah dulu di sini. Si ubah tambah siswa. Nih, ubah data petugas. Kemudian tambah data petugas. Nah, kita coba refresh. Kita kasih misalnya, ini belum kita ubah nih. Ini ya. Di sini kita buat ID petugas, kemudian di sini username, di sini password, kemudian nama petugas, terus setelah itu level, dan diubah pun kayaknya belum. ID petugas, kemudian username, kemudian password, setelah itu nama petugas, setelah itu level. Dimana kita buat admin, dan admin, nama petugas kita buat admin aja ya, level admin. Dan kita coba tes tambah data berhasil ditambah. Nah, ada nama di sini. Kemudian kita coba ubah ya, kita ubah, dimana namanya kita buat siapa ya, kita buat ya, namanya kita ubah aja ya, kita buat namanya jadi petugas saya lah. Kemudian kita klik ubah, data berhasil ubah, dan nama petugasnya berubah jadi petugas ini, nama si admin tadi. Setelah itu coba kita hapus datanya, dan berhasil. Kemudian di bagian
Di grup kelas begitu juga ya, caranya kita copy paste aja, Ctrl A, copy, kemudian di grup kelas kita Ctrl A lagi, paste. Udah tinggal kita ganti aja sesuai tabel sama atributnya ya. Dimana tabel grup kelas namanya tabel kelas, kemudian isinya apa aja tuh? Di tabel kelas isinya ID kelas, ID kelas, kemudian nama kelas, setelah itu kompetensi keahlian, oh cuma itu aja, cuma 3 aja, dan ini kita hapus. Kemudian di sini pun gitu, ID kelas, iya, ID kelas baru nama kelas, setelah itu kompetensi keahlian, dan kita hapus. Dan di sini pun kita ubah lagi, dimana di sini ke grup kelas, kemudian ID tugas ini kita ubah jadi ID kelas, ini pun ID kelas, setelah itu nama kelas, dan di sini nama kelas. Setelah itu di sini kompetensi keahlian, dan di bawah sini kompetensi keahlian. Sisanya kita hapus. Dan ini pun kita ubah jadi grup kelas lagi, dimana ID tugas ini kita ubah jadi ID kelas, ID kelas, dan di sini pun ID kelas. Kemudian di bagian tambah data begitu ya, kita ubah lagi, dimana sini ID kelas, nah ini kita buat ID kelas juga. Di sini nama kelas, nama kelas, di sini kompetensi keahlian, dan di sini kompetensi keahlian. Sisanya kita hapus. Sini kompetensi keahlian, dan sisanya kita hapus. Kemudian di perintah untuk nambahkan data kita buat di situ tbl 6 tabel apa tadi? Tabel kelas ya. Kemudian di dalamnya kita buat ID kelas ya, ID kelas. Kemudian di sini nama kelas, dan bagian paling bawah kompetensi keahlian. Sisanya kita hapus, dan begitu juga di bagian valuesnya ya, kita panggil aja langsung. Dimana ID kelas, kemudian nama kelas, dan kompetensi keahlian. Sisanya kita hapus. Sisanya dihapus. Berbagian ubah kita copy jadi cepat, kemudian pastekan. Di sini ganti jadi tabel kelas, kemudian ID kelas sama dengan ID kelas, parameter ID kelas. Baru nama kelas, parameter nama kelas, kemudian kompetensi keahlian dengan parameter kompetensi keahlian. Sisanya dihapus. Oh iya lupa, ini update ya, jadi harus ada patokannya. Utamakan patokannya itu si primary key. Jadi ini kita hapus, kita pastikan sini, dan koma yang hapus, selesai. Baru di bagian si ubah data tugas nih kita ubah lagi nih. Di sini ID kelas, kemudian ini ID kelas, di sini nama kelas, di sini nama kelas,
ini kompetensi kalian, di sini kompetensi kalian, dan selesai. Dan bagian hapus, ini kan jadi ID kelas, ini ID kelas, di sini pun ID kelas. Cari ID tugas saja. Baru di sini TBL kelas, di mana ID kelas sama dengan parameter ID kelas. Dah selesai. Langsung kita coba ya di sini si CRUD. Oh, ntar ini lupa dibuat lagi nih. Ini ID kelas, ini nama kelas, di sini kompetensi keahlian. Kemudian atas lagi ya ke bawah. Ini jadi ID kelas, di sini nama kelas, di sini kompetensi keahlian. Terus nah di sini dan kita coba langsung panggil aja CRUD kelas .php. Ini errornya cuma karena si parameter aksi yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita taman kelasnya, di mana ID kelas tipe-tipenya apa ID kelasnya? Integer ya, punya integer. Tapi nggak apa deh. Jadi kita pakai dua aja, satu sebagai kelas pertama dan nama kelasnya 12 RPL, kompetensi kaliannya rekayasa perangkat lunak. Kemudian kita coba tambah data dan berhasil. Kita coba tambah lagi ya, 212, kemudian nama kelasnya RPL aja, ini yang kita rekayasa perangkat lunak, tambah data dan berhasil. Kemudian kita ubah, kita buat di sini jadi 11 RPL ya contohnya. Jadi kita ubah data dan berhasil. Setelah itu kita hapus dan berhasil. Jadi untuk bagian CRUD kelas, CRUD SPP, dan CRUD petugas, serta CRUD siswa udah selesai nih. Kita tinggal buat tombol logoutnya. Nah, untuk tombol logout caranya mudah. Kita buat aja file baru ya. Kita klik file, new file, kemudian kita simpan. Kita ketik logout.php. Kemudian bagian ini tinggal kita buka aja di salah satu bagian CRUD. Di bagian paling atas, di sini kita kayaknya nggak usah lah ya kan. Di bagian logout PHP nih langsung kita ketik aja tanda tanya PHP, kemudian penutup tag PHP-nya ya. Setelah itu di dalam ini kita panggil session start, kemudian session destroy, dan di bawahnya kita buat header, location. Ini kita kutip ya, lupa. Header location, dia balik ke login.php. Jadi nanti setelah dia mengakses logout.php ini, maka sessionnya bakal dihapus. Jadi itu yang menyimpan usernya admin, user yang petugas, user yang siswa itu bakal dihapusnya itu semua. Jadi kita harus login ulang. Kemudian di tiap bagian ya, misalnya di tiap bagian kita mulai dari atas ini aja, dari CRUD kelas. Di bagian CRUD kelas ini coba kita buka dulu ya kelas.php. Kira-kira untuk logout kita buat di mana ya? Di bagian kanan atas saja ya. Jadi di bagian setelah di bagian tampil data ya, di bagian tampil data, di bagian paling atas atau di luarnya. Tampil data kan ini. Di paling atas saja lah ya, di bagian sini ya. Kita buat dia harus di luar PHP. Atau di paling atas. Kita buat paling atas saya coba ya. Masih dicoba dulu nih. Dimana kita pakai si ahref baru logout.php, dimana itu tugasnya logout di sini, logout. Kemudian kita kasih pakai H berapa itu, H2 aja ya. H2, dimana H2 nya alinnya right ya, coba ya. Align-nya right. Jadi dia bakal di kanan. Kita coba ya, si plus dari press dan muncul sini tulisannya. Jangan itu tulisannya, jangan H2 lah, satu kali.
Jadi kita buat H3 aja coba ya. Kita refresh. Oke. H4. H4 kemudian dari refresh yang lagi. Udah pas. Jadi tiap bagian kita ketambahin aja. Coba kita tekan screen logout. Kemudian kita balik ke login.php. Coba sebelum login kita masuk ke grup kelas lagi nih. Grup kelas .php nggak bakal bisa karena kita sama sekali belum logout di situ. Jadi dia belum logout, dia selesai belum login. Jadi bakal muncul tulisan Anda tidak punya akses dan pada fitur tersebut. Kita klik aja oke. Kemudian udah berhasil nih. Jadi codingnya kita copy paste aja, kita klik setiap bagian di sini kita letak paling atasnya tuh codingnya. Jadi itu dia udah berhasil ya untuk logout ya. Jadi tiap bagian tuh kita kasih ya, kecuali di bagian login sama koneksi itu nggak usah. Masa di tombol login ada tulisan logoutnya. Dan kemudian kita klik file, kemudian save all aja untuk nyimpan semua, atau tekan Ctrl S setiap bagian nggak apa-apa. Nah jadi kita buka misalnya di sini login aja sebagai admin. Nggak ada admin nih. Kita login sebagai petugas nih, baru kita masuk petugas lagi. Petugas, passwordnya 123 ya. Nggak bisa, lupa pun, pakai yang admin aja lah. Kita login pakai admin, yang login. Jadi kita coba masuk ke tiap bagian ya, dimana di bagian kru siswa, baru kru kelas, udah tombol logoutnya, kemudian kru petugas, ada tombol logoutnya, kemudian kru SPP pun juga, baru entry pembayaran juga. Entry pembayaran ini salah nih. Di entry pembayaran pembayaran ini udah tombol logoutnya dan dilihat entry juga udah ada tombol logoutnya. Jadi tiap bagian ada tombol logoutnya tuh ya, dan tombol logoutnya sudah berhasil, sudah berfungsi dengan semestinya. Kemudian selanjutnya apa ya? Untuk video selanjutnya kita bahas di untuk bagian selanjutnya kita bahas di video lain aja ya. Karena ini pun udah makan 30 menit, takutnya nanti nggak bakal diperhatikan videonya. Karena saya paling tahu sekali murid saya kemana. Dan sekian video dari saya. Kalaupun ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.